wajah penuh rasa cemas, Bunga bertanya, "Siapa yang kamu maksud?" Dengan tegas Romi berkata, "Siapa lagi kalau bukan sahabatmu, Kumala? Kamu selalu saja bersama dengan dia. Bahkan ke pesta pun kamu memilih pergi bersamanya daripada aku." Mendengar jawaban dari Romi, Bunga menarik nafas panjang. Ternyata Kumala yang dia maksud. Aku pikir Romi tahu kalau Umar telah menemuiku secara diam-diam, kata Bunga dalam hati. Lamunannya terhenti ketika Romi berkata, "Iya kan, Kumala lebih berharga daripada aku." Bunga kemudian bersandar di bahu Romi. "Tidak sayang, tidak ada yang lebih baik daripada dirimu. Tidak ada yang lebih berharga daripada dirimu." Romi kemudian tersenyum. "Maaf sayang, aku hanya bercanda. Melihat wajahmu setegang itu, aku pun merasa kasihan. Maafkan aku ya." Bunga kemudian mencubit pipi suaminya itu. "Lain kali jangan lakukan itu lagi. Kamu membuat jantungku terasa mau copot saja." Romi kembali berkata yang membuat Bunga terdiam sejenak. "Apakah ada hal yang lain yang kamu sembunyikan dariku?" Dengan terbata-bata Bunga menggelengkan kepalanya. "Tidak, tidak ada sayang. Aku tidak menyembunyikan apapun darimu. Memangnya apa yang harus aku sembunyikan?" Romi kemudian membelai wajah istrinya. "Siapa tahu ada laki-laki yang mendekatimu semalam. Jika ada, aku akan datang menemuinya dan menghajarnya." Dengan cepat Bunga berkata sambil memegang erat kedua tangan Romi. "Tidak sayang, tidak ada siapapun yang datang mendekatiku. Aku hanya bersama dengan Kumala. Tidak ada satupun laki-laki yang berusaha menggodaku." Mendengar jawaban dari Bunga, Romi tersenyum, lalu mengecup keningnya dengan lembut. Hari demi hari telah berlalu. Pabrik Romi dan juga teman-temannya kini telah berjalan. Warga yang mempunyai kebun kelapa sawit tidak lagi harus pergi ke tempat yang jauh untuk membawa hasil panen mereka. Tentu saja hal itu membuat penduduk desa itu merasa senang dengan didirikannya pabrik tersebut. Suatu hari Wawan dan Edi datang ke desa untuk menemui Romi. Mereka membicarakan masalah pembagian hasil dari usaha mereka itu. Ketika Wawan dan Edi menjelaskan secara rinci tentang keuangan pabrik mereka dan juga tentang pendapatan masing-masing yang akan mereka terima. Romi merasa terkejut karena dia mendapatkan bagian yang lebih banyak daripada Wawan dan juga Edi. "Kenapa bagianku lebih daripada kalian?" tanya Romi. Wawan kemudian menjelaskan, "Begini Rom, selama ini aku dan Edi hanya memantau saja dari kota. Sementara semuanya kamu yang menghandle. Kamu yang menjalankan, kamu yang lebih banyak bertindak dan berpikir daripada kami. Untuk itu, kamu layak untuk mendapatkan lebih daripada aku dan juga Edi." Edi kemudian menambahkan, "Ya Rom, Wawan benar. Istilahnya itu hampir sama seperti aku dan Wawan itu hanya memberikan modal. Sementara semuanya kamu yang tahu. Jadi wajar kalau kamu mendapatkan itu." Romi lalu berkata, "Tapi apakah ini tidak terlalu jauh perbandingannya?" Lagi-lagi Wawan berkata kepada Romi, "Tidak Rom,
Pembagian ini sudah adil. Aku dan Edi hanya memberi modal. Inilah bagian kami. Kamu pun juga memberi modal dan kamu juga yang menghandle semuanya. Jadi wajar kalau kamu mendapatkan hasil yang lebih, Rom. Jadi itu adil. Romi kemudian mengangguk. Baiklah teman-teman, terima kasih atas kepercayaan kalian. Tapi bagaimana jika nanti ada yang merasa keberatan? Edi kemudian menepuk bahu Romi. Apa yang kamu katakan, Rom? Apa kamu pikir aku dan Wawan bisa melakukan hal itu? Romi menggelengkan kepalanya. Aku hanya merasa takut jika suatu saat nanti akan jadi masalah di antara kita. Wawan tersenyum. Buang jauh-jauh pikiran itu, Romi. Ini sudah adil. Sudahlah, kamu jangan pikirkan hal yang tidak-tidak. Oh iya, di mana istrimu? Lanjut Wawan. Romi berkata, dia ada di rumah sahabatnya, namanya Kumala. Rumahnya tidak jauh dari sini. Kini Edi terlihat bersemangat. Benarkah? Apakah sahabatnya itu sudah menikah? Wawan dan Romi saling berpandangan, lalu tertawa. Romi kemudian berkata, kebetulan dia belum menikah, tapi Edi kembali bertanya dengan penuh rasa penasaran. Tapi kenapa? Romi mendekatkan wajahnya pada Edi dan berkata dengan pelan. Dia sedikit latah, jadi Romi belum menyelesaikan perkataannya. Edi kemudian berkata, latah, itu tidak jadi masalah. Wawan kemudian berkata kepada Romi, tidak apa-apa, kenalkan saja pada Edi. Siapa tahu mereka cocok. Romi melirik Edi yang seperti sedang menunggu jawaban darinya. Baiklah, aku akan katakan pada istriku untuk mengajak Kumala ke sini. Tak lama setelah pembicaraan mereka, Bunga datang bersama Kumala. Romi yang melihat kedatangan Bunga dan Kumala berkata, kebetulan sekali, kita baru saja merencanakan hal ini. Tuhan telah mengirimnya ke sini. Edi dan Wawan melihat keluar. Saat itu Bunga dan Kumala memasuki pintu rumah Romi dan tersenyum kepada mereka. Saat Bunga dan Kumala hendak masuk ke dalam, Romi berkata kepada Bunga, sayang, tunggu dulu. Romi kemudian berdiri dan mendekati Bunga, lalu berbisik pada Bunga. Mendengar ucapan Romi, Bunga terlihat tersenyum sambil melirik Kumala yang berdiri tak jauh darinya. Setelah menyampaikan apa yang ingin dia katakan pada Bunga, Romi kembali duduk di tempatnya. Lalu Bunga mengajak Kumala duduk bersama Romi dan juga teman-temannya itu. Meski Kumala berusaha menolaknya, tetapi Bunga tetap memaksa. Saat Bunga dan Kumala duduk di antara mereka, Romi berkata kepada Kumala, Kumala, kenalkan, ini temanku, namanya Edi. Dia dari kota. Kumala hanya tertunduk, sementara Edi terus memandang Kumala. Wawan kemudian berbisik kepada Edi sambil menyikut lengannya. Katakan sesuatu. Edi terperanjat kaget, lalu mengulurkan tangannya pada Kumala dan berkata, oh iya, kenalkan, namaku Edi. Dengan malu-malu Kumala menyambut tangan Edi. Aku Kumala, kata Kumala sambil tersipu-sipu malu. Lalu semua orang yang berada di sana saat itu pun tersenyum dan sesekali menggoda Edi dan Kumala. Wawan berkata, jika nanti merasa cocok,
sebaiknya tidak perlu menunggu lama. Romi mengangguk. Iya, itu benar. Jangan sampai kita hanya menjaga jodoh orang lain. Perkataan Romi itu membuat Bunga kemudian teringat dengan Umar. Dia telah menjalin hubungan sangat lama dengan Umar, namun dia menikah dengan Romi. Bunga juga teringat ketika malam itu, saat dimana Umar menarik tangannya dan mengatakan bahwa Umar benar-benar tidak bisa melupakan dirinya. Dia teringat dengan semua perkataan Umar dan juga bagaimana Umar menatap dirinya. Lamunan Bunga terhenti ketika Romi berkata, "Ada apa sayang? Apa yang kamu pikirkan?" Bunga terlihat begitu kaget. Tidak, tidak ada. Aku tidak memikirkan apapun. Aku Aku hanya merasa sangat bahagia jika sahabatku Kumala segera mendapatkan jodohnya. Karena merasa malu, Kumala kemudian mencubit paha Bunga sehingga membuat Bunga menjerit kesakitan. Kemudian mereka semua kembali tertawa bersama-sama. Sementara Bunga kembali teringat dengan Umar. Suatu hari Romi berpamitan kepada Bunga untuk pergi ke pabrik. Sayang, aku berangkat dulu ya. Jaga dirimu baik-baik, kata Romi sambil membelai wajah istrinya. Bunga kemudian mencium tangan Romi. Iya sayang, kamu juga hati-hati. Jangan lupa pulang untuk makan siang. Romi mencubit pipi istrinya sambil berkata, tentu saja sayang, aku akan pulang. Saat Romi melangkahkan kakinya 2 langkah, Bunga berkata padanya, sayang, hari ini aku akan mengunjungi makam nenek dan juga kedua orang tuaku. Romi membalik badannya dan tersenyum. Pergilah sayang, tapi hati-hati, tidak usah terlalu lama di sana. Bunga mengangguk dan tersenyum. Setelah itu Romi kembali melanjutkan langkahnya dan mengendarai motornya menuju pabrik. Setelah memasak dan membereskan rumah, akhirnya Bunga pun pergi ke makam nenek dan juga kedua orang tuanya. Seperti biasa, Bunga selalu membersihkan makam itu dari dedaunan dan juga rumput-rumput kecil yang tumbuh. Setelah itu Bunga kembali mengirim doa kepada orang-orang yang begitu dia sayangi, yang telah pergi terlebih dulu ke tempat yang damai. Tidak lama kemudian, Bunga berdiri dan hendak kembali pulang ke rumah. Namun saat itu tiba-tiba di balik sebuah pohon, Bunga melihat seorang laki-laki sedang menatapnya.